Halo Telkom Indonesia. Bagi teman-teman CPNS yang sedang mengikuti Latsar, kalian pasti bingung ya, bagaimana sih tahapan-tahapan kita ketika merancang aktualisasi. Nah, edisi kali ini saya akan share pada kalian semua tentang step by step merancang aktualisasi Latsar. Jadi pada video kali ini saya akan mengambil ilustrasi dulu ya. Jadi anggap saja saya CPNS Pranata Komputer yang ditempatkan di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun rancangan aktualisasinya? Untuk merancang aktualisasi, ada beberapa tahap yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama yaitu observasi masalah. Bagi teman-teman yang baru bekerja 2-3 bulan terus langsung ikut Latsar, mungkin masih bingung ya, apa aja sih yang menjadi masalah di unit kerjanya. Kalau di jabatan Pranata Komputer itu lebih mudah, lebih sederhana membuat aplikasi yang ringan, sederhana namun bisa berguna bagi unit kerjanya. Bisa juga membuat video tutorial, video dokumentasi kegiatan, profil, dan lain-lain. Namun itu semua perlu dikonsultasikan ke mentor ya. Nah, dalam kasus ini kita akan mengobservasi masalah di mana ada sebuah aula pertemuan yang manajemennya masih kurang tertata rapi, sehingga sering terjadi bentrok acara yang satu dengan acara yang lain. Setelah kita menentukan masalahnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita menentukan solusi dari masalah tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah pengelolaan aula yang tadi yang masih belum tertata rapi, kita akan membuat sebuah aplikasi bantu untuk mencatat request peminjaman aula secara online, sehingga ke depan tidak ada lagi jadwal acara yang bertabrakan. Nah, dari solusi masalah tersebut, kita berikutnya bisa menentukan judul aktualisasinya. Nah, dalam kasus ini saya mengambil judul yaitu optimalisasi penggunaan aula dinas PUPR Kabupaten Purworejo berbasis aplikasi. Oke, setelah kita menentukan judul, kegiatan berikutnya yaitu kita menentukan kegiatan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi di sini maksudnya kita membreakdown, kita memperjelas poin-poin apa saja yang akan kita lakukan dalam melakukan aktualisasi nanti. Misal judul yang saya ambil tadi kan optimalisasi penggunaan aula dinas PUPR Kabupaten Purworejo berbasis aplikasi. Maka kegiatan aktualisasinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi ini ada beberapa sub kegiatan, yaitu koordinasi dengan atasan, perancangan, development, dan testing. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pembuatan video tutorial. Kemudian kegiatan yang ketiga pembuatan buku petunjuk, dan kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi penggunaan aplikasi. Nah, setelah kita menentukan kegiatan-kegiatan dalam aktualisasi, maka langkah berikutnya yaitu kita menentukan nilai aneka dalam kegiatan aktualisasi yang kita jalankan. Nah, di sini saya
sudah membreakdown ya nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, teman-teman di sini ini perlu menjelaskan wajib ya, karena nanti ini akan ditanyakan dalam seminar rancangan aktualisasi maupun seminar laporan aktualisasi. Misal di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu akuntabilitasnya, yaitu setiap ada acara dan pertemuan aula dapat tercatat dengan baik. Kemudian nasionalismenya apa? Yaitu penggunaan logo instansi dan produk karya anak bangsa dalam kurung dibuat sendiri. Kemudian nilai etika publiknya yaitu masyarakat bisa melihat secara langsung dan real time jadwal penggunaan aula. Kemudian nilai komitmen mutunya yaitu meningkatnya pelayanan berupa kemudahan booking penggunaan aula. Dan yang terakhir yaitu nilai anti korupsinya, karena sudah transparan, pejabat yang berwenang tidak dapat menggunakan aula tanpa melalui pemesanan aula terlebih dahulu. Nah, itulah nilai-nilai anekanya. Sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman kerjakan sebelum melakukan aktualisasi. Jika kelima tahap tersebut teman-teman sudah bisa melakukannya, nanti teman-teman bisa mengajukannya ke mentornya masing-masing dan coachnya masing-masing. Jika di ACC, maka teman-teman nanti bisa melakukan aktualisasi pada saat habituasi nanti. Oh ya, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan dalam membuat aktualisasi Latsar, saya membuka bimbingan aktualisasi Latsar ya. Nah, dalam bimbingan tersebut saya akan membimbing teman-teman dalam hal konsultasi menentukan judul atau kegiatan aktualisasi. Yang kedua, konsultasi rancangan aktualisasi dan seminar rancangan aktualisasi. Dan yang ketiga yaitu konsultasi laporan aktualisasi dan seminar laporan aktualisasi. Selain itu, saya juga akan melakukan review laporan dan presentasi seminar sebelum dikonsultasikan ke mentor dan coach, sehingga teman-teman nantinya minim revisi ketika melakukan bimbingan ya. Nah, untuk kontribusinya sendiri, ini harga normalnya 150.000, sementara khusus untuk anggota grup Laskar CPNS ini cukup Rp100.000, dan khusus untuk peserta kelas DOPA yaitu Rp75.000. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bimbingan ini tidak ada materinya ya, melainkan kita langsung fokus ke masalah teman-teman. Jadi jika teman-teman nanti misalkan membuat video, maka kita akan pandu bagaimana step-stepnya. Kemudian jika teman-teman membuat aplikasi, kita juga akan bantu bagaimana cara membuat step-stepnya. Jadi nanti sebelum membuat aplikasi atau membuat video, saya akan memberikan semacam ini ya, nasihat ya, semacam nasihat apa aja yang perlu teman-teman perhatikan sebelum menentukan aktualisasi tersebut. Saya akan berikan plus minusnya seperti apa, dan bagaimana jika misalkan waktunya kurang cukup atau misalkan ini perlu dana yang banyak atau yang lain. Saya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebelum teman-teman melangkah. Jadi ini kan nanti bisa menghemat energi dan juga menghemat biaya teman-teman ketika melakukan aktualisasi nanti. Nah, jika teman-teman berminat, silakan langsung chat saya aja di Telegram di 0889 0205 6460. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia.